MMORPG Mobile 2026 udah nggak masuk akal lagi. Bahkan, ada game dimana kalau kamu kalah PvP, kamu jadi budak player lain. Ada yang punya open world luas dengan kualitas tinggi, bahkan ada ukurannya nggak sampai 1 GB. Di sisi lain, ada juga yang belasan GB, hampir kayak game PC. Ada yang vape-nya dewasa 18+, ada juga yang full auto sampai kamu nggak perlu main dah. Bener-bener beragam. Di video ini, aku bakal bahas inilah 5 game MMORPG terbaru 2026. Dari yang paling ringan sampai yang paling brutal. Kalau kamu penasaran, langsung aja kita mulai. Soulland Spirit Temple atau Soulland Soul Hunting War. Ini dia MMORPG Soulland yang katanya bakal ngubah semua standar game MMORPG anime open world. Tapi ada satu hal yang gak banyak orang sadar, dan itu bisa jadi alasan kenapa game ini bakal sukses. Atau cuma jadi hype semata. Kita lagi bahas Soulland Spirit Temple. Dan mungkin kamu mikir, ini game kan udah rilis. Yap, bener. Tapi yang lagi rame sekarang itu versi yang lebih gampang diakses. Versi Taiwan ini bisa login pakai Facebook, gak perlu akun ribet kayak Bilibili atau WeChat, dan bahkan bisa langsung download APK-nya. Jadi buat orang, ini baru kerasa kayak rilis, karena sebelumnya belum sempat nyobain versi Cinanya. Tapi yang paling mencolok dari game ini bukan itu, melainkan combatnya. Game ini pakai non-target system, dodge real time, dan bisa switch martial soul saat battle. Artinya, ini bukan auto MMORPG, ini game yang butuh skill. Meskipun ada auto tipis-tipis lah ya ketika jalannya, tapi ada satu hal yang bikin game ini beda dari MMO lain, dan ini juga yang bakal nentuin game ini bakal tahan lama atau cepet mati. Game ini memang open world, kamu bisa jalan bebas di map, explore, hunting, tapi sistem utamanya tetap khas Soulland, bunuh soul base, dapetin soul ring, dan upgrade karakter. Bedanya di sini semua itu nggak cuma stat doang. Setiap soul ring ngasih skill baru, setiap build ngasih gaya main yang beda, dan ini yang bikin build karakter di game ini terasa dalam banget. Buat kamu yang fans Soulland, semua karakter ikonik juga ada di sini. Kamu bisa jalan bareng mereka, ikuti cerita mereka, ditambah cutscene yang kualitasnya keren parah. Tapi sekarang balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa game ini bisa sukses atau gagal? Jawabannya cuma satu, execution. Karena jujur aja, banyak MMORPG yang janji open world, skill combat, bebas build, tapi ujungnya auto quest, auto battle, dan mati dalam sebulan. Kalau game ini beneran deliver, jadi ini bisa jadi MMORPG anime terbaik dah. Throne of Desire. Game ini bahkan gak ada di Play Store, dan bukan karena belum rilis, tapi karena isinya memang bukan untuk semua orang. Kita lagi bahas Throne of Desire. Game ini sempat CBT sekitar 4 bulan lalu, dan akhirnya rilis di awal 2026. Tapi yang bikin dia langsung beda dari MMORPG lain, ratingnya 18+ guys. Yap, bahaya. Dan ini juga alasan kenapa game ini gak ada di Play Store, dan gak ada di App Store. Kalau mau gamenya, ada di official websitenya. Tapi jangan lupa pakai VPN ya, sebab websitenya aja diblokir pemerintah. Tapi yang bikin penasaran bukan itu. Pertanyaannya, ini game cuma fan service atau emang ada gameplay yang beneran worth it buat dimainkan? Secara genre, ini MMORPG action, dan jujur dari segi visual terasa agak jadul. Tapi begitu masuk ke combat, mulai kelihatan menarik. FPS skill cukup solid, gameplaynya fokus ke combo, bukan cuma spam skill. Jadi walaupun ada auto, core gamenya tetap di tangan player. Sama kayak MMORPG pada umumnya, di sini kamu bukan menikmati desain karakter yang bahaya doang. Kamu juga harus farming item, build karakter, leveling, bahkan boss battle. Tapi sekarang balik lagi ke pertanyaan tadi, ini game beneran bagus atau cuma jual konten 18+ doang? Jawabannya sih menurutku dua-duanya ya. Game ini jelas pakai elemen 18+ sebagai daya tarik utamanya. Tapi di saat yang sama, dia juga punya sistem combat yang cukup niat. Tapi yang suka action, ini game MMORPG yang wajib kamu main di peringkat kedua setelah Soulland Spirit Temple. Vampire Heir of Blood. Setelah sukses di server utama Korea, akhirnya Vampire Heir of Blood muncul juga di versi Taiwan pada 11 Maret 2026. Dan ini bukan game sembarangan, karena dipegang langsung sama Netmarble, salah satu publisher MMORPG terbesar di Korea. Jadi dari awal aja, udah kelihatan ini bukan proyek kecil. Dunia di game ini juga beda dari MMORPG kebanyakan. Ini dunia vampir. Game ini literally jual tema yang beauty, tapi brutal, memiliki tema dark, sama lainnya namanya, dan game-game RPG Korea lainnya. Tapi soal kostumisasi karakter, game ini juaranya. Jadi ini game cuma jual visual atau gameplaynya juga kuat. Di awal game, kamu bisa pilih berbagai kelas seperti Carnage, Bloodstained, Grim Reaper, Viper, sampai Akasha. Dan tiap kelas punya gaya main yang berbeda banget. Kombatnya sendiri khas MMORPG Korea modern, fast pace, FPS skill berat, dan fokus ke PvP. Tapi yang bikin menarik, game ini punya sistem ekonomi yang bisa bikin player
farming currency. Jadi ada unsur pay to earn di dalamnya. Cuan lah ya. Walaupun begitu, jujur aja, ini bukan game yang 100% fair. Tapi juga nggak pure pay to win, lebih ke balance lah ya. Dimana grinding tetap penting, tapi duit juga ngaruh. Jadi player gratisan masih bisa progress lah ya. Phantom Edge Out. MMORPG ini kelihatannya cuma game auto biasa, tapi justru itu yang bikin aku penasaran kenapa game kayak gini masih terus muncul dan bahkan tetap ada yang mainin. Kita lagi bahas Phantom Edge Out yang baru aja rilis di Android sekitar 8 April kemarin. Dari luar, game ini kelihatan ya standar banget, grafiknya familiar, UI-nya rame, dan kalau kamu sering main MMORPG pure mobile, kamu pasti langsung ngerti ini game tipe apa. VIP system ada, auto jelas full, bahkan progresnya super cepat. Kamu baru mulai, tiba-tiba udah level tinggi aja. Dan di satu sisi, ini bikin game terasa nyaman. Nggak perlu grinding lama, nggak perlu mikir ribet, tinggal jalan. Tapi di sisi lain, disinilah masalahnya. Karena ketika semuanya serba cepat, apakah masih ada rasa main gamenya? Di awal kamu bisa pilih 5 kelas berbeda. Tapi dengan sistem auto yang dominan, perbedaan itu jadi nggak terlalu terasa. Dan yang bikin game ini menarik untuk dibahas, bukan karena dia beda, tapi karena dia representasi dari MMORPG mobile saat ini. Game yang cepat, ringan, nggak sampai 1 GB, dan bisa langsung dimainkan tanpa effort besar. Dan pertanyaan kenapa game kayak gini masih terus muncul? Ya memang sebab masih ada pasarnya aja, masih ada yang main. Jadi sekarang pertanyaannya, game kayak gini masih worth it dimainkan nggak? Atau cuma jadi hiburan lewat yang cepat dilupakan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. EOS Black rilis di Taiwan pada 4 Maret 2026 dan punya sistem yang unik. Yap, MMORPG ini beda dari yang lain. Karena di sini kalau kamu kalah PvP, kamu bisa jadi budak player lain dah. Yes, literally, kita lagi bahas EOS Black, sebuah MMORPG dark fantasy dari Korea yang akhirnya rilis juga versi terbarunya, yakni di Taiwan. Dan yang bikin dia unik bukan cuma grafik atau dungeon, tapi sistem PvP-nya. Di game ini ada yang namanya slave system. Kalau kamu kalah duel, karakter kamu bisa dikunci, bahkan dipermalukan, dan jadi milik player yang ngalahin kamu. Berbeda dengan game RPG lainnya yang biasanya hanya ngurangin SP atau menjatuhkan item saat mati. Di sini, kamu benar-benar bisa kehilangan kebebasan karakter kamu untuk sementara waktu. Ini bukan sekedar kalah menang, ini soal harga diri boy. Dan itu bikin setiap PvP terasa lebih brutal. Selain itu, game ini juga tetap bawa formula MMORPG klasik, seperti ada 4 kelas utama, terus ada dungeon dan world boss, bahkan ada gear farming tanpa gacha. Buat yang males grinding non-stop, game ini juga punya AFK system. Karakter kamu tetap farming meskipun offline. Dan satu lagi yang cukup penting, free trading market. Semua item bisa dijual bebas. Artinya, ekonomi di game ini hidup dari player. Tapi balik lagi, yang bikin game ini beda bukan cuma sistemnya, tapi mentalitasnya, di mana yang kuat berkuasa dan yang lemah jadi milik orang lain. Sekarang pertanyaannya, sistem kayak gini bikin game lebih seru atau malah terlalu brutal buat MMORPG mobile?